keikhlasan. Keikhlasan itu boleh, bapak-bapak. Keikhlasan itu meliputi yang penting salah. Dianiaya karena kebenaran itu suatu melatih kita kepada keikhlasan. Ini Pak Janji kan? Dianiaya karena kebenaran. Aniaya karena kebenaran. Kados saumpami dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam pergumulan kita sehari-hari dengan anak. Waktu kita ini di jalan, kadang aku pengen lho bakso ngoten niku. Kasirnya dia gak jauh, tapi sana anak itu gue ngoten. Kita ini seperti itu hal kecil. Dianiaya pikiran kita. Tapi mau sore jangan makan dhewe kan ngoten Pak nggih. Contoh kecil seperti masuk itu jangan mangan dia memang. Ada lagi yang lebih parah lagi, malah kita ini difitnah, diejek karena kebenaran adalah yang lebih besar. Kan itu tadi suatu contoh. Ya. Masih Pak So nggih ngoten. Aku nyambut gawe. Pikir koyo ngene iki prene. Nggih, Pak. Ora jadi. Tapi Pak So tetap dianiaya. Masa aku jangan kayak uang, tidak boleh. Jadi seperti itu. Karena Pak So dalam keadaan apapun kita ini sudah diteladani oleh Tuhan Yesus. Ya, diteladani masalah keikhlasan. Jadi keikhlasan Pak So itu menurut Pak So itu sampai di mana? Gitu. Seperti ibu-ibu yang pernah jadi pegawai negeri sama ngomong kula pedagang. Dimana ada kesempatan kita ini karena pernah baca dan pernah membaca isi Alkitab yang di situ ada isinya itu teladan, suri teladan dari Tuhan Yesus. Yang jelas kita ini di mana, kita ini posisinya. Sebisa mungkin kita ini harus wajib lah, enggak ada. Makanya di kekristenan ini penting sekali. Kayaknya itu pelajaran di kekristenan ini itu mengajarkan itu lebih detail kepada kehidupan kita sehari. Tidak hanya melafal Alkitab, menghafal dan membaca. Kalau dianiaya itu dianiaya karena kebenaran, itulah yang mempunyai kerajaan surga kan kok tidak boleh. Ini kalian yang buatan salah itu Matius 5 ya Pak, para iya. Kalau saya di Matius 5 itu ada beberapa ya. Ini di Matius 5 ini ucapan bahagia ya. Oke, makanya Bu, kita ini diajarakan apa nggih? Diajarakan ikhlas. Supaya mangkin itu cek perlu bahagia. Jadi sekecil apapun, di tempat apapun, menurut kekuatan kita masing-masing. Pak So, saya, Pak Yohanes, lebih-lebih yang pernah jadi pegawai negeri, senyam, nek jarene ngomong, pegawai negeri kan nggak ada loh, kan? Arek, ibu ngoten. Yang penting kita ini dilatih dan diteladani oleh Tuhan Yesus, harus mempunyai rasa belas kasihan dan ikhlas yang setulus-tulusnya dari segi sekecil apapun. Kan di situ ayat 32
saya tidak tega. Saya tidak tega melihat mereka. Kita dilatih dan diteladani oleh Tuhan Yesus untuk berbuat ikhlas. Ikhlas. Mudah-mudahan renungan ini kalau saged ketik ngasih renungan mugi-mugi dadosaken berkah terutama niku kangge kula piyambak khususnya kangge kula piyambak mugi kalih panjenengan sedaya kok menawi Pak So, Pak Yohanes nek kula tingali niku kan kados kan rekoso ya Bu ya. Nggih Pak nggih. Siji kalih panjenengan terus Pak sinten? Sumpun-sumpun iki Pak Pri nggih kados rekoso. Utamane sing niku. Sekecil apapun Pak, keikhlasan monggo. Nggih. Keikhlasan niku monggo dimurniaken. Ngoten lho Pak nggih. Sampun ngoten mawon Pak kangge kula. Amin. Terima kasih. Monggo bikin ada yang ini. Monggo dilanjut. Biar dia. Dilanjut monggo. Ini itu tamu. Anu Pak Zainal ditolak. Pak Zainal ngaturaken kelas. Dari kelasan itu memang kalau diucapkan itu mudah. Tapi sebenarnya sulit Dilakukannya. seperti yang saya alami sekarang ini itu sebenarnya ya sudah lama, tapi ya karena memang itu tadi saya belajar ikhlas meskipun kadang-kadang itu kita sebagai orang tua itu merasa gimana ya, merasa teraniaya karena ketidakadilan. Apa yang tidak kita lakukan ternyata itu kadang-kadang menimpa diri saya. Setelah anak saya ini operasi yang kedua, rupa-rupanya dia itu gimana ya, seperti mudah tersinggung. Ono wong buntu ya salah, ono wong melu ya salah, ono wong ngomong ya salah. Jantung repot ngadepi anak saya sekarang ini. Nanti misalnya ngajak ngomong, terus saya itu nggak tahu, nggak ngerti tak bahasanya. Kalau bilang gini, terus saya ini kan nggak pernah sekolah seperti itu. Itu tuh ini tak jawab gitu. Goblok, aku dijak omong. Goblok. Sabar. Apa kita ini sebagai orang tua itu nggak merasa teraniaya meskipun sudah berusaha untuk ikhlas, tapi kalau setiap hari itu dimarahi, digoblok-goblok dan sebagainya. Malah sekarang ini kalau marah-marah itu mesot-mesot Pak. Mesot-mesot, ya anaknya ya sering disot-sot itu. Bongko wae kamu itu gak ngereken sama aku. Nah anaknya itu kadang-kadang kan dijak ngomong itu jenenge bocah ya, gak ngereken HP-an gitu. Mau marah-marah itu pasangan di pewancal Pak. Pewancal dia seperti bala-bala seperti itu. Nah kita sebagai orang tua saya ini sudah merasa berusaha untuk ikhlas menerima yang seperti itu, sudah ikhlas. Tapi memang dari sebelumnya itu sudah dikata, ada teman saya yang bilang, Bu, biasanya kalau operasi yang kedua itu nanti keadaannya itu malah parah gitu. Emosinya itu nggak terkendalikan seperti itu. Ternyata itu ya memang betul. Nanti ada orang guyu berantem gitu kan dekat paru gitu. Enak penuh guyan guyu. Ini berantem lagi. Ngomongnya bahasa Indonesia. Ketawa seperti itu. Sedangkan aku kayak gini, nggak pernah kemana-mana. Itu nanti kalau saya sebagai orang tua kan ya mesti nuturi sebagai orang tua nuturi yang baik, yang bijak. Maksud saya itu diterima lah, kompromi
maklumi lah ambek keadaanmu sing saiki. Ojo nyalahno wong. Dia itu kalau ingat itu marah-marah, Pak. Mesti marah-marah. Anu ndongake bakal tahu ya Tuhan gitu. Mudah-mudahan bakal tahu itu yang nabrak saya itu ketubruk mobil, ngono Pak. Doanya itu seperti itu, omongannya itu jelek-jelek. Nah, saya sebagai orang tua kan yo bilang nggak boleh doa seperti itu. Apapun itu kita harus mendoakan orang itu yang baik, nggak boleh seperti itu. Kan seperti itu toh yang di firman Tuhan nggak boleh kita mendoakan orang itu yang jelek-jelek. Tapi dia mau marah-marah. Nah kalau saya seperti ini karena dia, apa saya harus mendoakan ya Tuhan? Bakal tabungku berilah uang yang banyak, berilah rezeki yang banyak. Kan tidak. Reklamasi. Tidak. Nah nanti kalau saya ulangi sekali lagi, ojo ngono, itu gak boleh. Tuhan Yesus nggak mengajarkan seperti itu, saya bilang gitu. Oh cerewet, saya bilang gitu. Nggak benar lagi lah. Saya itu inginnya saya itu memberi contoh yang baik. Loh gini nanti ya saya kebaktian sekarang ini. Terus nanti saya kebaktian lagi. Itu ya dimarahi. Saya itu baktian mana? Enggak kebaktian mana gitu. Hari betul nih. Aku nggak tahu nyandi di omah ae. Ya, Gusti diajak nggak mau. Saya ajak ayo ta melok kebaktian. Nggak mau, lama. Nah saya itu ya rasanya itu repot gitu. Malah tuwek, kok ya malah ngadepi yang seperti ini. Nanti saya kebaktian gitu ya, sore kebaktian lagi. Dia itu sepertinya gimana ya, sama saya itu iri. Sebenarnya dia itu bilangnya kok enak, kok Aku gak betul. iso nyandi. Aku ae koyo ngene, gak tau nyandi. Seperti itu yang saya rasakan sekarang ini. Makanya kita belajar ikhlas itu memang mudah ngomongin, tapi menjalaninya itu sulit sekali. Apalagi sekarang ini dia itu jualan gorengan di Balung Panggang. Jadi saya itu ikut umek dari pagi sampai nanti berangkat itu jam 3 sore. Itu belum selesai kalau dia belum berangkat. Oh, berangkatnya sore. Ya, berangkatnya sore. Oh iya. Kan kosong, Aku nih. di jualan di Balung Panggang ya memang saat ini masih itu yang bisa dikerjakan. Karena nanti mau ikut orang ya masih dia itu masih istilahnya masih kontrol. Jadi nanti mau libur dia sendiri ya suka. Jadi otomatis ya memang itu yang bisa dilakukan. Tapi ya lumayan ada pemasukan daripada sudah 6 bulan kan nganggur seperti itu. Jadi saya itu barangkali nanti kalau saya itu kok capek gitu nggak bisa ikut itu bukan karena apa-apa ya karena itu tadi loh membantu anak-anak itu tadi berjualan. Saya sudah belajar untuk menjadi contoh juga belajar di kelas seperti yang dikatakan Pak Jaina itu kemarin. Sudah lama saya itu belajar seperti itu untuk ikhlas. Ya, tapi ya namanya keadaan seperti itu. Kadang-kadang saya itu ya masih terpancing emosi gitu loh. Terus tak rewangi koyo ngene ya digoblok-goblok jadi. Sabar. Capek kadang-kadang saya itu capek sekali. Saya sering ngomongnya sama Bu Ed itu. Kok tak jangan itu sampai Bu Ed mesti nyewangi ketepuan gak karuan ket tangi jam 4 sampai jam 4 maneh. Ngerawat bocah telu. Lho ra sih. Koyo apa keselin tapi ya jadi goblok kae. Gak bener-bener. Sabar. Nggih. Nggih. Dereng ketik. Makanya saat ini masih kontrol. Itu ya saya minta doanya saja semoga saya itu bisa kuat. Bisa kuat. Kalau ikhlas saya itu sudah ikhlas dari Ditambahin sabar. Sudah ikhlas ya, ditambahin sabar, ditambahin kuat ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo. Bukan monggo, Pak.
buat dilanjut ya. Matur nuwun. Memang kalau saya ikut merasakan kehidupan seperti Bu Ranti, kadang-kadang itu orangnya dari rumah saya terus pulang. Batin saya ini ya Tuhan, aku matur nuwun. Najan soro tapi masih ada untungnya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan belai selamat lah ngaten niku. Wis soro awakku ngerambut wong tuwek-tuwek nduk omah, tapi masih beruntung, puji Tuhan. Tidak seperti Bu Lantip yang dikatakan sing goblok, sing apa, nah seperti itu. Dan mudah-mudahan hal itu tidak terjadi pada diri saya sendiri. Terus ini tadi ya, kemarin itu jam 10 saya itu buka WA di HP itu. Loh, Pak Pri kok didekek nduk kene? Batin saya itu bukan karena apa. Kaki saya ini kalau jalan masih nyeret, isok tah meneng tengok-tengok katanya Pak Pri. Panjenengan longgo ae jare. Besok ngakoni ta. Gitu loh. Tapi saya kembali lagi. Ya, wong digodho ya, bukan godho. Apa itu ada tugas tambahan ya, tambahan seperti ditugaskan Pak Pri pada saya karena ini kepentingan bersama. Masa aku mengelak gitu loh. Ya, walaupun dengan apa gremeng Pak Pri kemarin tak gremeng itu jenengan itu terus dipindah nang ngene Pak Rai. Kula matur ngaten datang Pak Pri. Yes, sampai matur dhewe nang Pak Rai. Ya Tuhan kok padha nyingkri-nyingkri batin saya gitu. Jadi dengan ya bukan dengan terpaksa, mungkin ini karena anugerah Tuhan untuk diri saya. Katanya Pak Pri disuruh minum piloxicam. Tak doleki ketemu piloxicam sitok, ya tak ombe. Terus saya menggunakan itu apa? Susu Opisur. Opisur. Ya, Opisur. Kok rasanya kok kayak ngombe santan. Tidak seperti yang dulu. Saya kan sudah 2 kali minum itu 2 dus. 1 dusnya itu isi 12 untuk 6 hari. Sehari 2 kali. Itu yang pertama itu enak, ada hasilnya. Tapi untuk yang kedua ini loh palsu, tayo opo badan saya gitu. Masa aku ki ngombe santen kara sing bubuk gitu. Nah, ya puji Tuhan hari ini ada kebaikan untuk kaki saya karena kemarin itu turun di Intan pulang ke sini itu koyok nyeret kok cik nemennya buter batin saya. Ya memang paginya itu Pak Sun ngajak melokan nanti melong panggang. Ya sepikiran saya begini lah, aku lo melok wong tuwek, awakku dhewe tuwek. Iku nek nyabrang aku iki dituntun tak gerak kaya padha demprok nek tengah embong. Nah, akhirnya siang Ari datang. Ayo Bu, mlaku-mlaku moan bilang. Sampe niku cekak di omah ae. Bareng tenek sampean cekak di omah, akhirnya saya berangkat. Ya, seperti itu saya itu sudah merasa aku nek ngetut mari. Nek wis sikile pegel ya leren. Sama seperti kalau ngetutnya Pak Sun. Jalan ada barangane meneng delok. Wis, udah gitu jalan lagi. Akhirnya ya pulang nyeret kakinya. Terus kemarin itu Pak Pri ya seperti itu ya Bu, karena ini kewajiban untuk ditempati seperti ini. Saya juga tidak terpaksa Bapak-bapak dan Ibu. Ini suatu anugerah buat saya sehingga dengan keadaan seperti ini mau tidak mau saya harus jalan rika. Nah ini tadi jam 11 saya itu belum makan, belum apa. Ada COD datang. Bu, ada paket piro Mas? 158. Saya ambilkan uang. Sik Mas tak beli areke. Soalnya dia gak ngebel aku. Kesuwen bau. Ya Tuhan. Sampai nek ngene jare suwe. Ojo nyambut gawe ngene sampean. Sampean dadi direktur. Iku kok gak ono sing kuwi, gak kesuwen.
Masa nyambut kayak gini loh ya, meneh loh ya, saya bilang gitu. Saya setengah emosi. Jam 11 belum makan, kok gak tak mau. Kesuwen kok bisa ngerang seperti itu. Wes sampean kok balik ae, sampean belareke engko nek wis sambung, sampean gorine maneh. Ini tadi akhirnya sambung. Dia minta maaf, Pak Bu, tadi pagi santai, saya bilang gitu. Enggak apa-apa biasa. Saya santai, mending anak kiriman mana ya ngono ya terno rene, saya bilang gitu. Oh nggih. Nah, sebenarnya emosi nanggapi orang seperti itu ya enggak boleh. Dikatakan ikhlas seperti bulangkit tadi, mestinya saya ikhlas masih disenggram bila no kesuwen mestinya. Tapi namanya manusia. Ya habis gitu orangnya pergi, saya ke dapur mau makan. Gusti nyuwun pangapunten. Saya terbawa emosi. Betul saya tadi bilang gitu. Minta maaf pada Tuhan. Saya terbawa emosi. Yaitu kalau masalah pasca KRI banyak apa ya? Saya ini setiap tahun ya kalau pasca penyalipan seperti kemarin sudah. Saya itu ada suara bengok loh itu sebelum dibawa ke area itu tadi kemarin bengok. Saya itu nyut baca semangkut tak ungkuk kan gitu. Tapi telinga tak gini. Terus saya diluk gini. Ini namanya apa air mata itu enggak bisa dibendung. Akhirnya satu deret itu senggeruk wadah aku nulari wong. Sampai yang sebelah ini ada bapak-bapak sudah tua gitu, saya tidak tahu namanya siapa, ikut ke sini. Ya Tuhan, ini betul-betul terjadi pada diri saya. Akhirnya itu persembahan Pak Pri gini, Bu R sampai cepok, saya gak mau sprong. Mbak begini, wadah. Akhirnya saya begini, ada foto saya masih ada, itu tak simpen. Begini. Loh, jangan sampai saya itu mewek gitu loh di depan orang banyak. Padahal saya itu rencananya begini, aku empuk liwat pinggirnya, itu tak dudul wetengnya. Ajak guyon mikir saya begitu. Dan katanya Pak Pri, sampai jempok Bu aja cekak muspro. Nah, kan gini sambil menutup mulut sama hidung. Nah, ini setiap tahun seperti itu. Seminggu sebelumnya hati saya itu sedih sekali. Saya cerita sama Bu Endang, aku lho Dek Endang nek jane pasca nusa wedi hati. Sampeyan niku hanyut karo peristiwa itu. Ya mudah-mudahan aja dengan hanyutnya perasaan saya akhirnya menjadikan saya lebih mendekat kepada Tuhan. Itu pengalaman saya juga nggak gawe-gawe. Memang betul tiap tahun saya itu nangis, koyok-koyok mengikuti kejadian itu betul-betul ikut di dalamnya. Itu untuk pengalaman saya. Emosi ini manusia semua itu mempunyai emosi. Saya kemarin itu sama kakak saya, tapi saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau saya menuruti emosi berarti dalam diri saya tidak ada Yesus gitu. Orang yang sudah mengenal Yesus itu cara wong emosi itu gampang apa ya? Gampang kembali, gampang lele. Tapi orang yang tidak mengenal firman, tidak sering makan firman, tidak sering membaca firman, ya sering kebablasan. Tapi saya terima kasih kepada Tuhan Yesus, meskipun saya mengalami dengan cacat saya itu ayal-ayalan gitu, saudara. Aku yang golek bener, situ yang golek bener. Masalah partai gini, bukan masalah partai, masalah kepemimpinan pemerintahan Jokowi. Saya itu gini, saya itu mengingatkan sama cacat saya. Ini loh Kumar, cacat saya namanya Rekmat. Jadi orang itu jangan menghakimilah. Kalau saya melihat Pak Jokowi, meskipun saya tidak dapat bantuan, saya ini merasakan enak kok, merasakan apa ya? Meskipun saya tidak dapat bantuan, tapi saya merasakan bangunannya Pak Jokowi
delon dalan ke desa-desa. Kan kita juga merasakan meskipun orang yang tidak dapat gitu. Nah, saya tidak menghakimi, tidak gampang menghakimi gitu saudara. Saya juga belajar, saya gak peduli ku wong Kristen, wong Islam, kalau mereka sok ngeritik, sok apa gitu. Kalau saya melihat di dalam TV-TV itu, ya seperti itu. Jadi saya juga belajar, kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan itu, kalau titik-titik, ngeritik, seperti itu. Yang saya gambarkan kepada kakak saya tadi, yo sempat eyel-eyelan gitu. Iya, tapi sampai dia gak apa-apa, gak seneng deh pemerintahan Jokowi. Tapi sambil guyon juga, tapi ya setengah emosi gitu. Tapi karena saya juga ingat kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan harus bisa menyampaikan ya hikmah